Bismillahirrahmanirrahim. Amal wahidu bisaksi lahu jihatani. Adapun wahid bisaksi, wahid bisaksi ini muqabalahnya wahid bil jinsi dan wahid bil nawa'i. Jadi ada wahid bil jinsi, ada wahid bil nawa'i, ada wahid bisaksi. Adapun wahid bisaksi, lahu yang ialah bagi wahid bisaksi jihatani, adapun dua sisi. La luzum bainahuma, yang tiada luzum, tidak ada talazum bainahuma antara jihatani. Kasalati fil makanil mausubi, seperti salat di tempat yang digasap. Fa innaha, sesungguhnya fi sholati fil makanil mausub adalah sholatun wa wasbun, adalah sholat dan wasab. Wasab ay syudu milkil ghairi udwanan, artinya mengisi milik orang lain secara melanggar hukum. Wa kullun minhuma, adapun masing-masing dari sholat dan wasab, yujadu adalah terwujud apa kullun minhuma bidunil akhari, tanpa yang lain. Fal jumhur, maka adapun jumhur, ini khabarnya. Amman wahidu bisaksi lahu jihatani kasolati fil mausubi. Fal jumhur, maka adapun jumhur minal ulama, dari ulama, qalu adalah berpendapat mereka, tasihhu astil kasolatu, as-sah apa salat itu, allati hiya wahidun bisaksi, yang salat itu adalah wahid bisaksi. Ini ada amma, adapun seolah-olah ini muqabadahnya yang lalu. Yang kita bahas adalah melakukan salat fil awqatil makruhah, ya kan. Seolah-olah itu bukan wahid bisaksi, padahal sama saja, sama-sama wahid bisaksi juga. Bedanya kalau yang di sana lahu jihatani bainahuma luzumun. Kalau yang di sini lahu jihatani la luzuma bainahuma. Salat dan waktu, ya kan? Tidak bisa dipisahkan antara salat dan waktu. Kalau sholat dengan tempat, apa bisa? Bisa. Bisa. Minta sholat sini, sholat di luar, kan bisa ya? Kan bisa ya? Mohon waktu, tak bisa kan? Kalau tidak sholat sekarang, sholat nanti, kalau gitu ya. Jadi perbedaan antara yang ini dengan yang lalu adalah fokus pada lahu jihatani, yang di sana bainahuma luzumun, yang di sini lahu jihatani la luzuma bainahuma. Tidak talazum, tidak inherent satu sama lain. Wahid bisaksi, di sini contohnya kasolati fil makanil mausub. Sesungguhnya kalau wahid bisaksi bukan seperti ini contohnya. Seperti sholatnya si A di tempatnya si B yang di wasab, itu kan wahid bisaksi kan? Wahid bisaksi. Seperti sholatnya si A, sholatnya sholat duhur di tempat milik si B tanpa idih, itu kan wahid bisaksi namanya. Seperti sholat di tempat yang digosok. Di sini ada wahid bisaksi lahu jihatani la luzuma bainahuma. Ada jihad salat, ada sigat wasab. Salat bisa terwujud tanpa wasab. Wasab bisa terwujud tanpa salat, kan la luzuma bainahuma, ya kan? Kan bisa wasab tanpa salat kan? Salat tanpa wasab bisa. Oleh karena itu dikatakan la luzuma bainahuma.
Kalau seperti itu maka menurut jumhur ulama salat allati hiya wahidun bis saksi itu adalah as-sah. Fardhon kanat au naflan adalah fardu kanat, ada apa salat, au naflan atau sunnah, baik salat fardu maupun salat sunnah. Nadharan di jihatis salati al-ma'muri biha, karena melihat kepada jihad salat yang memang diperintahkan. Dia lebih melihat salatnya daripada gosoknya ya. Menggosoknya pakun dosa kan ya. Nadharan di jihatis salati al-ma'muri biha. Tapi wala yusabu fa'iluha, tidak dikasih pahala siapa orang yang melakukan sholat itu. Uqubatan lahu alaiha, sebagai hukuman lahu terhadap fa'il alaiha atas sholat. Melakukan apa kok dihukum? Menjihadil ghasbi, dari jihad ghasabnya. Dari jihad salatnya dia dapat pahala, dari jihad ghasabnya dia dari jihad salatnya as-sah ya kan, karena salatnya diperintahkan. Dari jihad ghasabnya salatnya tidak berpahala sebagai hukuman. Wakilah, dan dikatakan yusabu min jihadis salati, berpahala dari jihad salat. Kalau tadi tak berpahala, hanya sah ya. Wa in uqiba min jihatil wasbi, meskipun fa'il itu dihukum dari aspek wasabnya, dari aspek wasabnya. Faqad yu'aqabu bi ghairi hirmanis thawabi, maka dia dihukum tapi hukumannya bukan terhalang dari pahala, hukuman lain. Au bi hirmani ba'dihi, atau dengan terhalang dari sebagian thawab. Wa hadza huwa tahqiqu, pendapat ini adalah yang mendalam karena dipilah-pilah ya. Dari segi wasaknya dia berhak untuk dihukum, akan tetapi dihukum bukan selain terhalang dari pahala. Wal awalu takribun, sementara pendapat yang pertama yang mengatakan la yusabu adalah takribun, yakni tashirun, adalah memberi kemudahan saja. Radiun, yang menjadi pencegah, efek jera an iqa'is salati fil mausubi, dari melaksanakan salat di tempat yang diwasab. Dengan demikian fala khilafa fil makna, maka secara substansi tidak ada khilaf. Wa qala al-qadi Abu Bakrin al-Baqillani wal imamu ar-Razi la tasihhu salatu mutlaqan. Ini pendapat yang ketiga, tidak as-sah ya. Nadharan di jihatil ghasbil manhi anhu, karena melihat kepada aspek ghasabnya yang memang dilarang. La tasihu, tapi wa yaskutus at-talabu lis-salati indaha. Jadi menurut Al-Qadi dan Imam Ar-Razi, salat yang dilakukan tidak sah, tapi yaskutu talabu. Jadi misalnya salat yang dilakukan itu salat zuhur, ya tak perlu diqadha, karena tuntutan melakukannya sudah gugur. Indaha, bukan biha ya. Wa yaskutu talabu indaha la biha. Dan gugur apa tuntutan melakukan salat, indaha, ketika melakukan salat. Indaha, ketika melakukan salat. Labiha, sama dengan orang yang tidak punya tangan, ia kan tidak perlu membasuh tangan ya kan.
karena memang tidak ada yang bisa dibasuh. Yaskutu talabu qasir jadi indaqatniha, ya kan? Indaqatniha. Tidak ada kewajiban membasuh tangan di dalam wudhu ketika tangannya tidak ada. Gugur tuntutan melakukan sholat ketika sholat itu dilakukan. La biha. Artinya sholat itu gugur bukan sholat itu, bukan dengan sholat itu. Artinya gugurnya tuntutan itu bukan sesuatu yang muncul dari keasahan. Jadi sukutu thalabi laisa laziman lisihhati. Jadi kadang-kadang tidak sah tapi tuntutan untuk melakukannya jadi gugur. Apa alasannya at-talabu sakitun li anna salafa lam ya'muru bi qada'iha ma'a ilmihim biha. Karena orang-orang salaf tidak ada satupun dari mereka yang menyuruh orang mengqadha salat yang dilakukan di tempat wasaf padahal mereka tahu dengan salat itu. Berarti pernah terjadi ini ya, salat fil makanil mawsuf ini. Wa qala al-Imam Ahmad, dan berkata siapa Imam Ahmad, ini paling keren ini imamnya kaum fundamentalis ya. La sihhata laha wa la sukuta lit-talabi indaha. Tiada keasahan laha bagi salat dan tiada gugur bagi tuntutan indaha ketika melakukan salat. As-sah ya tidak sah, gugur ya tidak. As-sah ya tidak, gugur ya tidak. Ini wara'ungkul. Qala Imamul Haramain, berkata siapa Imamul Haramain, beliau mengatakan waqad kana fis salafi muta'ammikuna fit taqwa ya'muruna biqada'iha. Di kalangan ulama salaf ada orang-orang yang muta'ammik, yakni muftad, berhati-hati, fit taqwa, di dalam takwa. Ungkuan takwa itu ya. Ya'muruna biqada'iha, mereka memerintahkan untuk mengqadha salat kalau dilakukan di al-makanil mawsuf. Wal khariju minal makanil mawsubi ta'iban. Adapun orang yang keluar dari tempat yang digosok, ta'iban hale bertaubat. Bertaubat ayinadiman, artinya menyesal ala dukhuli fihi, menyesal atas masuk fihi, di dalam mawsuf. Aziman alla ya'uda ilaihi, dan bertekad untuk tidak kembali ilaihi, kepada dukhul. Ada orang masuk ke tempatnya orang lain tanpa izin, kan gosok ya. Ini banyak dilakukan orang, kata orang tanpa izin, itu gosok ya. Kemudian ketika sampai ditegurnya orang, dia menyesal ya. Bertaubat, dia keluar dari tempat itu, dari tempat al-mawsuf, dalam keadaan bertaubat, artinya menyesal kenapa saya masuk ke sini, dan bertekad saya tidak melakukan hal yang sama dengan ini. Pertanyaannya, apa statusnya orang yang keluar itu? Di sini dikatakan atin biwajibin. Orang yang keluar dari tempat yang digosok dengan niat bertaubat, berarti dia telah melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajiban. Kok dikatakan melaksanakan kewajiban? Ditahaqquqit taubati al-wajibati bima atabihi, karena terwujudnya taubat yang berstatus wajib, terwujud bima dengan sesuatu, atau yang melakukan siapa kharij bihi dengan emas,
minal khuruji berupa keluar alal wajhil malkuri atas jalan tersebut, yakni taiban, orang yang keluar dari tempat yang ia gasap dalam kondisi bertaubat, ia telah melaksanakan kewajiban. Kenapa dikatakan melaksanakan kewajiban? Karena taubat itu wajib kan. Sementara taubat tidak mungkin terwujud tanpa keluar kan. Masa bisa tanpa keluar? Padahal keluar itu nelaksanakan orang boleh kan ya. Ya. Terkecuali kalau mau keluar naik heli gitu. Jadi keluar dari tempat mausuf sama dengan masuknya, artinya sama-sama menginjak tanahnya orang. Tapi di sini dikatakan atin diwajibin, dia telah melaksanakan apa yang wajib ia lakukan. Yang wajib ia lakukan adalah taubat. Taubat tak terwujud tanpa keluar. Ya. Tapi keluar ke neraka tanahnya orang. Ya. Waqala Abu Hasimin, dan berkata siapa Abu Hasim, minal Mu'tazilah, dari kalangan Mu'tazilah, huwa atin biharamin, orang yang kharij minal makanan mausuf itu melakukan barang haram itu. Ini mungkin ya orang-orang ahli sunnah bahas ini kan sesungguhnya adalah apa namanya, respon gitu. Reaksi terhadap aksi kan. Ya, aksinya dilakukan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan al-khariju minal mausubi taiban atin biharamin kan. Dijawab oleh kita atin biwajibin. Kenapa, apa alasannya dikatakan atin biharamin? Di annama atabihi minal khuruji sulun biwairi idnin. Karena sesungguhnya sesuatu yang melakukan siapa kharij bihi dengan emas minal huruji berupa hurud, sulun adalah mengisi tempat milik orang lain bighairi iznin, tanpa izin. Karena hurud yang ia lakukan itu kan juga apa namanya, mengisi milik orang lain tanpa izin kan. Kan muksi sama dengan diam ya kan, sama dengan diam pada neraka punyanya orang. Wat taubatu innama tatahaqqaqu indal intihaihi. Taubat itu hanya saja terwujud ketika sudah berakhirnya sulun bisulun. Baru dikatakan bertaubat ketika sudah tidak menginjak tanahnya orang ya. Ketika dalam proses keluar itu belum taubat itu ya. Illa ikla'a illa hina izin, karena tidak ada ikla kecuali ketika itu. Hina iz intaha ya. Kecuali pada saat sudah berakhir apa sulu itu. Wa qala Imamul Haramaini ini ya. Dan berkata siapa Imamul Haramain, mutawassitan bainal qaulaini, menengahi di antara dua kaul di atas tentang al-khariju minal makanil mawsubi taiban ya, tentang orang yang keluar dari tempat yang dia gasap, keluar dalam posisi bertaubat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa dia adalah atin biwajibin. Dengan keluar itu berarti dia telah melaksanakan apa yang wajib ia lakukan. Yang kedua mengatakan, yakni Abu Hasim, bahwa orang tersebut atin biharamin, melakukan sesuatu yang haram. Imamul Haramain menengahi di antara dua kaul itu, mengatakan huwa murtabikun
ay mustabiqun fil maksiyati ma'ang qita'i taklifin nahyi anhu. Huwa adapun kharij, murtabikun ay mustabikun adalah terjebak fil maksiyati di dalam maksiat ma'ang qita'i taklifin nahyi anhu, sementara terputus beban adanya larangan anhu daripada huruf. Dari satu sisi dia terjebak dalam maksiat, di sisi yang lain taklif dengan adanya larangan menjadi terputus. Yang dimaksud taklif min tarabil kafi alis syuli, berupa tuntutan menahan diri alis syuli dari mengisi tempat yang digasap. Terputus bihurujihi berta'alluq kepada inqita'. Taklif itu terputus bihurujihi dengan keluarnya kharij, taiban dalam keadaan bertaubat, al-ma'muri bihi yang diperintahkan bihi apa khuruj. Khuruj itu kan diperintahkan ya. Khuruj itu diperintahkan. Oleh karena khurujnya diperintahkan, maka taklif beban untuk menahan diri dari mengisi tempat yang digasap menjadi terputus. Di satu sisi dia terjebak dalam maksiat, di sisi yang lain dia tidak lagi dituntut dituntut untuk tidak melakukan itu, karena taklif sudah terputus. Kenapa terputus? Karena dia sudah keluar dalam keadaan bertaubat, sementara keluarnya adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan. Keluarnya akan diperintahkan ya. Kan terjadi tanakut kalau dari satu sisi dia diperintahkan untuk keluar, di sisi yang lain dia dituntut untuk menahan diri dari keluar. Fala yakhrusu, maka tak terlepas siapa kharij bihi dengan khuruj itu, tak terlepas minha dari maksiat. Dengan keluarnya itu dia tak terlepas daripada maksiat. Dibaqa'i ma tasabbaba fihi bidukhulihi minad darari alladhi huwa hikmatun nahyi. Dibaqa'i ma, karena tetapnya sesuatu, tasabbabah yang menjadi sebab siapa kharij fihi di dalam ma, bidukhulihi dengan sebab masuknya kharij. Ma itu isinya minad darari berupa darar, alladzi darar huwa yang adapun ladzi hikmatun nahyi adalah hikmah daripada larangan itu. Kalau mau menggunakan ungkapan yang lebih gampang, di annad darar alladzi tasabbaba fihi batin. Karena darar yang terjadi akibat masuknya dia itu tetap ada. Di annad darar alladzi tasabbaba fihi ad-dakhiru batin. Karena darar yang timbul akibat masuknya dia itu tetap ada. Darar itulah yang menjadi hikmah kenapa itu dilarang. Kalau pakai ibarat ini sulit ya. Di baqa'i ma tasabbaba al-khariju fihi bidukhulihi minad darari
alladzi huwa hikmatun nahi. Fa'tabara, maka memperhatikan atau melihat siapa Imamul Haramain fil khuruji, di dalam masalah keluar itu, melihat jihata maksiatin wa jihata ta'atin, jihad maksiat, sisi maksiat dan sisi taat. Imamul Haramain melihat bahwa dalam khurujnya itu ada sisi maksiat, ada sisi taat. Wa in lazimat al-ula as-saniyatu, sementara tak terpisahkan apa yang pertama yakni jihad maksiat, tak terpisahkan as-saniyata kepada yang kedua yakni jihad taat. Artinya jihadul maksiati lazimatun di jihadit taati. Kalau dibalik jihadut taati tastalzimu jihadal maksiati. Dia keluar dalam rangka taat kan, akan tetapi berimplikasi adanya maksiat. Berimplikasi adanya maksiat. Jihadul maksiati lazimatun di jihadit taati. Jihad maksiat lahir tak terpisahkan daripada jihad taat. Kalau dibalik jihadu jihadut taati tastalzimu jihadal maksiati. Ini menurut Imamul Haramain. Wal jumhuru al-ghaw jihadal maksiati. Sementara jumhur ulama mengabaikan akan sisi maksiat, minad daruri, dari doror. Yidafnihi, karena menolaknya doror, menolak dororul muksi al-asaddah, kepada dorornya diam yang justru lebih berat. Memang diakui di situ ada doror, akan tetapi doror yang ada bisa menolak doror yang lebih besar. Yang dimaksud doror yang lebih besar adalah dororul muksi, ya kan? Khuruj itu ada doror, akan tetapi doror daripada khuruj bisa menghilangkan dorornya muksi yang lebih berat. Lebih berat dia terus nengenang, ya kan? Dibandingkan dengan keluar, sama-sama doror, ya kan? Itu jumhur. Wal jumhuru al-ghaw jihatal maksiyati minad darari lidafniha dararul muksi al-asadda. Al-asadda dibaca nasab menjadi sifat dari dararul muksi. Kama uluya dararu zawalil akli, sebagaimana diabaikan apa mudaratnya hilangnya akal, fi isagatil luqmati al mawsusi biha, di dalam memasukkan sesuap makanan yang tersekat biha, apa dengan luqmah. Apa tersekat itu masyhurun apa rutinnya? Makanan tersekat di kerongkongan, ia tidak bisa masuk kecuali dengan cara memasukkan sesuatu. Sementara sesuatu yang bisa digunakan tidak ada, yang ada hanya khomer bi khomrin, dengan khomer. Bi khomrin dengan khomer, haitsu lam yujad ghairuha, ketika tidak ditemukan apa selain khamr. Memang di sini ada doror, ya. Minum khamr itu doror, akan tetapi kalau membiarkan makanan tersekat di dalam kerongkongan, doror yang lebih besar. Maka doror yang lebih kecil diabaikan demi untuk menghilangkan doror yang lebih besar. Jadi sama dengan itu, ya. Tetap tinggal di dalam al-makanil mausuf itu doror,
keluar juga mengandung doror. Didafnihi dororo tarafin nafsi, karena menolaknya doror itu, dororu zawalil akli, menolak kepada dorornya rusaknya jiwa. Kalau tidak minum khamr, yang jadi korban adalah jiwa. Tapi kalau minum khamr, dia jadi mabuk, ya kan? Tak apa-apa mabuk sekecil. Wa huwa ay qawlu imamil haramaini daqiqun kama taqaddama. Pendapat Imamul Haramaini itu sangat dalam, kama taqaddama. Wa in qala Ibnul Hajibi innahu ba'idun. Meskipun Ibnul Hajib mengatakan bahwa qaulu Imamil Haramaini itu kok jauh sekali, terlalu jauh itu. Haitsu istashaba al-ma'siyata ma'antifai ta'alluqin nahi, di mana dia melangsung teruskan persoalan maksiat sementara nahi sudah tidak berta'alluq. Maksiat tetap dianggap ada padahal nahi sudah tidak berta'alluq dengan itu. Ma'antifai ta'alluqin nahi, beserta tidak adanya ta'alluqnya larangan. Tadi dikatakan an-nahyu qadim qata'a, larangannya sudah terputus, ya kan? Kenapa kok masih maksiat? Ini kan ba'idun, katanya Ibnul Hajib. Wa yadfa'u istib'adahu qaulul fuqaha'i, dan bisa menepis apa anggapan jauhnya Ibnul Hajib. Ibnul Hajib kan menganggap apa yang dikatakan Imamul Haramain itu ba'id. Tapi anggapan ba'id dari Ibnul Hajib itu ditepis oleh perkataan fuqaha, ya. Wa yadfa'u istib'adahu qaulul fuqaha'i inna man junna ba'da irtidadihi thumma afaqa wa aslama yajibu alaihi qada'u sholawati zamanil jununi. Sesungguhnya orang yang gila setelah murtadnya orang gila, asalnya dia murtad, setelah murtad gila, ya kan? Tsumma afaqah, kemudian dia sadar, wa aslama, dan masuk Islam. Fuqaha mengatakan bahwa orang yang seperti itu yajibu alaihi qada'u sholawati zamanil jununi, wajib alaihi atas iman mengqada' salat-salat yang ditinggalkan saat gila. Pada dasarnya salat yang tertinggal pada saat gila tak wajib diqada', ya, ini wajib. Alasannya istishaban li hukmi maksiatir riddati, karena menyertakan, melangsung teruskan hukum maksiatnya murtad. Artinya maksiatnya murtad itu berlangsung terus sampai pada saat dia gila. Masa orang gila berbuat maksiat? Ini persis sama dengan ini, kan? Orang gila itu kan tidak mukallaf, ya kan? Tapi kenapa kok dianggap maksiat? Ya, maksiatnya murtadnya itu berlangsung terus sampai pada saat dia murtad, ya. Lianna isqatus sholati 'anil majnuni rukhsatun, karena gugurnya salat dari orang gila itu adalah rukhsah. Wal murtaddu laisa min ahli rukhsati, sementara orang murtad bukanlah termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan rukhsah. Ammal khariju wairata ibin fa'asin qat'an kalmakisi. Adapun orang yang keluar dari tempat yang dia gasap dalam kondisi tak bertaubat,
maka keluarnya fa'asin, maka dia tetap maksiat. Qat'an bila khilafin, kan makisi, sama dengan orang yang tetap tinggal. Masuk ke tempatnya orang, tanahnya orang tanpa izin, berarti dia gasab, ya kan? Kalau dia kemudian keluar, tapi keluarnya tidak niat taubat, keluarnya itu dosa juga kan. Nerak tanah orang kan.